Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin ala jamil hadirin fi hadzal majlis nambut bidrihi sahibul bait Al-Ustaz Abdul Aziz Hafizahullah Ta'ala. Amin amin ya Allah ya. Amin. Ahmadiyah. Halaman 11. Sekarang makalah ke 20, makalah yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyata asyarata. Adapun maqalah yang ke-12, bil hukama'i ai atibbal qulub, dari sebagian ulama-ulama yang bergelar al-hukama. Siapa ulama-ulama yang ahli hikmah itu? Ai atibbal qulub, dokternya hati. Mereka berkata apa? Salah satu asya' tasrijul qasas. Adapun 3 perkara yang mampu menghilangkan qasas. Qasas bidhammil ghin ay taksyiful gumuman. Artinya menghilangkan atau menyingkap kesusahan. 3 perkara yang mampu menghilangkan galau. Bahasa kerennya seperti itu. Ada 3 perkara yang mampu menghilangkan kesusahan yang ada pada seseorang. Yang pertama apa? Zikrullah ta'ala. Yang pertama, perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir, kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa zikir, mengingat Allah ini mampu menenangkan hati. Makanya benar kalau misalnya ulama ahli hikmah ini, dokternya hati ini mengatakan 3 perkara yang mampu menghilangkan galau. Ya, yang pertama zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak kita tadi, mungkin ketika kita zikir enggak ingat kalau kita punya utang. Ketika kita berzikir enggak ingat kalau kita punya masalah. Ini kalau orang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah ketika zikir, hatinya tetap kosong. Hatinya tetap tidak nyambung, hatinya tetap tak nyetung, bahasa Kiai. Tak nyetung bagusnya Allah. Sehingga orang yang seperti ini teguna Ibnu Mas'ud katina apa? Katanya Ibnu Mas'ud, utlub qalbaka fi salasi mawadin. Carilah hatimu di 3 tempat. Golekno atine sampeyan iku di 3 tempat. Sare atine sampeyan di telu kenengan. Si pertama berdekama inda simahil Quran. Nalika sampeyan ngirengi ngidingi maos Al-Quran. Maka namun oleh konjengan, oleh proyek pembanyak mawas Al-Quran ini merupakan hal yang memang dalam rangka mencari hati, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kira. Sepenting niat tepat si awal. Napa niat si awal nyari arti seelah. Kenapa? Karena katanya Ibnu Mas'ud, cari hatimu di 3 tempat. Amin ya Allah. Kalau di 3 tempat itu ada rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sampai masih punya hati. Yang pertama apa? Indah simail, ketika mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, wa fi majalisil zikri, di dalam majlis-majlis zikir. Ampunlah zikir, ya Allah, ya Qadim, ya Allah, ya Qadim, ya Rahman, ya Rahim. Pakun tak gelap usuk. Neka berarti sombong ade. Tak gelap nyampung enggak bisa Allah. Saya kata loh, wa indal khalwat, ketika dia lagi menyendiri, tafakur, berpikir mengenai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, memikirkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ternyata masih tidak ketemu hatinya kita di 3 tempat tadi, fa ilam tajidu fi hadhihi mawatin, maka jika tidak kita temukan hati kita itu di 3 tempat ini, apa katanya hadis Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud adabu fasalillaha ayyamunna 'alaika biqalbin. Maka mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ayyamunna 'alaika biqalbin, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu hati. Kenapa seperti itu? Fa innahu la qalbala, karena sesungguhnya engkau tak diaktif. Ketika mendengar Al-Qur'an, hatinya tak gelap kosong. Mendengar Al-Qur'an bahkan benci pada orang ngaji, bahkan tak senang, bahkan memusuhi orang yang ngaji. Nah, ini berarti ini betul-betul orang yang tak punya hati.
mendengarkan di dalam majelis zikir betul berzikir, tapi sambil yang kedolengan. Cuma caranya mau usut ceritanya. Wong orang mau nyatukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja susah. Kita berzikir sambil rokokan. Ini kan tidak etis kayaknya. Enggak. Makanya kalau masih tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah apa? Ayyumunna 'alaika biqalbi fa innahu la qalbala. Mintalah hati kepada Allah, kenapa? Karena sesungguhnya engkau tidak punya hati. Nah, yang pertama ini zikrullah ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyi siwatin kanat, dengan siwat, dengan bahasa apa saja boleh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siwat, bahasa apa saja boleh. Ka ayyakula katsiran la ilaha illallah. Seperti memperbanyak zikir la ilaha illallah. Banyak orang berzikir la ilaha illallah. Nah, kalau kita memahami tentang zikir la ilaha illallah, ini sudah sering kali kita bahas persoalan zikir la ilaha illallah yang dijadikan oleh orang-orang ini jalan thariqah. Jadi zikir la ilaha illallah secara besar, secara garis besar ini ada dua kemanfaatan. Yang pertama itu disebut dengan nafyun, peniadaan. Yang kedua itu disebut dengan isbat. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu nafyun. Nafyun itu kalau misalnya orang-orang akademisi mengatakan theory of liberation, teori tentang kebebasan. Nafi itu artinya bebas, tidak ada ilah di dalamnya, ilah uang, ilah orang, ilah organisasi, ilah apa saja di dalamnya tidak ada. Tidak ada Tuhan sama sekali. Ketika bilang la ilaha illallah, ketika bilang la, maka tarikannya panjang apa sih? Mulai dari bawah kita tarik la, kita bayangkan sampai ke akal kita tentang menghilangkan ilah-ilah yang lain. Ketika sudah kita hilangkan, kita tarik ke kiri. Ketika kita menarik ke kiri di sini berarti harus mengosongkan hati yang kanan yang disebut dengan fuad. Kita kosongkan hati kanan, ketika kosong hati ini maka harus diisi. Ketika isiannya yang paling pas itu apa? Allah. La ilaha illallah. Maka ahli thariqah menyimpulkan, ahli thariqah menganggap hati kita ini segitiga. Segitiga itu termuncul dari lamnya lafaz la ilaha illallah. Coba di la ilaha illallah, di bawahnya seperti apa? Piramid. Nah, ketika di hatinya la ilaha illallah, lamnya ini berbentuk piramid, maka yang di sebelah kanan ini merupakan fuad yang harus dikosongkan dari ilah-ilah yang lain. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan uang, Tuhan yang lebih tua, Tuhan organisasi, Tuhan macamnya itu tidak ada. Yang ada hanya Allah. Makanya ketika orang mengikuti thariqah, nah ini kalau sudah mencapai thariqahnya, sudah menyentuh kepada kalimatan thariqah, maka kalimat-kalimatnya banyak yang dibuat. Misalnya seperti ini, ketika kita thariqahnya standar yang normal ini zikirnya la ilaha illallah. Kemudian kalau misalnya meningkat, ini la ilaha illallahnya, la ilaha illallah ini sudah banyak dibuang, diganti Allah saja. Allah illa huwa. Berubah lagi, tambah tingkat, tambah naik, illa huwa. Ilahnya dibuang. Ini kalau orang tidak ngerti dibilang sesat. Tidak sesat, karena huwa ini termasuk dhamir. Dan dhamir ini disebut dengan dhamir sya'an. Dhamir sya'an itu hanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya Imriti pernah mengatakan Pak Usri bermakna dhamir isani bau libat dhamir sya'annya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita berbicara pakai ilmu gramatikal Arab saja, misalnya kita bilang ma'rifat ini termasuk sesuatu yang paling tinggi, dan paling ma'rifatnya ma'rifat adalah Ismullahil A'zam, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikirnya Allah itu thariqah qadariyah Allah begitu. Nah, kalau orang tidak punya jalannya coba nyoba ternyata deki saya datang ngejin saya nabi, orang ngaku nabi. Ada ajaran baru. Jadi tidak bisa kalau tidak ada jalannya. Dan yang membimbing itu disebut dengan mursyid thariqah. Disebut dengan mursyid thariqah. Nah, sehingga misalnya bahasanya ma'rifat ini misalnya kalau kita pahami di dalam ilmu alfiyah.
Ma'rifat ini kebalikan dari nakirah. Nakiratun qabilu al-mu'assirah awaqi'un mauqi'ama qadzukirah. Wa ghairuhu ma'rifatun kabun wadi wa hidawab liwal gulani wajadi. Wa ghairuhu ma'rifatun kabun wadi. Selain nakirah itu berarti disebut ma'rifat. Yang disebutkan pertama apa? Hum ini termasuk dhamir. Hum ini termasuk dhamir. Nah makanya dhamir ini kalau misalnya kita ingat-ingat dulu kita waktu belajar huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna. Jadi dhamir itu ada kalanya itu ghaib, ada kalanya mukhatab, ada kalanya hadir. Nah kalau yang sifatnya ghaib itu bisa katakan satu orang dua. Kalau yang mukhatab di hadapan kita anta, engkau. Kalau yang hadir disebut dengan saya ataukah kami. Nah semua dhamir ini semua tretan ini pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang maha ada itu siapa sesungguhnya? Allah. Yang maha ada itu Allah. Contohnya begini, dari mulai dhamir huwa, anta sama ana. Misalnya bilang seperti ini. Si fulan, katakanlah misalnya Kawakib. Kemarin dia lewat di depan rumah saya. Oh Kawakib lewat. Orangnya ada enggak? Oh Kawakib lewat, ada nggak? Ada, kita lihat kan, oh Kawakib lewat. Ternyata besok Kawakib sakit. Mana Kawakib itu nggak lihat? Ada nggak berarti? Nggak ada. Berarti disebut apa? Dia disebut ghaib. Nah ketika disebut ghaib ini, maka yang kembalinya ghaib ini huwanya kepada siapa? Kawakib. Kalau Kawakibnya ada, kalau Kawakibnya nggak ada, Kawakibnya meninggal dunia, huwanya kemana? Kembalinya kepada Allah, nggak bisa, makanya disebut la ilaha illahu huwa, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta, kan gitu. Nah ini kalau kita mau belajar tentang zikir. Namun persoalan thariqah tidak boleh bertentangan dengan syariat, karena yang namanya syariat pasti pertama kali dikerjakan sebelum thariqah. Dan banyak orang yang mengamalkan thariqah tanpa syariat, dan ini menimbulkan keresahan, menimbulkan sesuatu yang menyimpang. Banyak hal yang terjadi hingga dia bisa mengaku nabi, bahkan mengaku Tuhan. Dan ini menyesatkan, namanya balun mudin. Kalau kita pernah belajar misalnya dulu kitab Kifayatul Adhiyah karangannya Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu pernah mengatakan bahwa inna thariqata fa syari'atun wa haqiqatun. Inna thariqata syari'atun wa haqiqatun. Sesungguhnya thariqah jalan untuk memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita kerjakan apa? Syariat. Kemudian naik dari syariat wa thariqatun, kedua thariqah. Setelah thariqah wa haqiqatun, yang ketiga hakikat, fasma'laha ma muskila. Maka dengarkanlah katanya Imam Zainuddin Al-Malibari apa-apa yang saya contohkan. Yang dicontohkan seperti apa? Katanya Syekh Zainuddin Al-Malibari, fa syari'atun kasafinatin wa thariqatun kal bahri tsumma haqiqatun durun wala. Yang dimaksud dengan syariat itu kasafinatin. Syariat itu sama persis seperti sampah. Sehingga wa thariqatun kal bahri, sampah itu jalannya di mana? Jalannya di laut. Wa thariqatun kal bahri wa haqiqatun durun wala. Sementara hakikat itu adalah intan permata yang kita dapat. Tidak mungkin ceritanya ada sampah jalan di aspal. Yang namanya sampah pasti jalannya di laut. Untuk mengaplikasikan thariqah maka butuh sampah. Kira-kira ada orang kemudian melihat lautan ingin ngambil permata yang disebut hakikat itu. Kemudian dia melompat dari kejauhan untuk menggapai atau mengambil hakikat tadi, mengambil intan permata tadi di dasar lautan, kira-kira bisa? Apa yang terjadi? Maka orang tersebut dianggap bunuh diri. Kalau mau dapat gimana caranya? Sediakan perahu. Perahu inilah yang disebut kasafinati. Jadi syariat itu kasafinati. Perahu inilah yang disebut dengan syariat. Ketika syariat sudah nyampai pada lautannya ini disebut apa? Thariqah, jalannya. Sehingga untuk menggapai hakikatnya durun wala tadi, maka kita harus turun melepas syariat, turun melepas hakikat, tapi bukan berarti dilepas 100%, akan tetapi kembali untuk mendapatkan syariat dan thariqah tadi. Secara gamblang dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, dicontohkan fasyari'atun akhdun bidaidil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jalla. Syariat itu
Seperti apa? Ahdun bidamil khaliqi. Dicontohkan adalah syariat seperti kita berpegang teguh dengan agama yang diciptakan oleh Al-Khaliq. Agama yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Caranya gimana? Wa qiyamu bil amri wan nahyin jala. Caranya kita menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini baru disebut syariat. Kalau sudah pakai thariqat bertentangan, enggak perlu kita kita sholat itu enggak perlu seperti itu, kita cukup niat. Jelas ini tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama. Yang jelas ini tidak bisa diikuti. Dan ini bisa dikatakan dolun muti. Kalau thariqah seperti apa? Thariqatun akhdun bi ahwatikal waqi. Thariqah itu contohnya adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan pendirian, dia mengamalkan syariat seperti waro. Waro itu apa? Meninggalkan barang-barang syubhat. Mengaku thariqah tapi senang barang-barang yang syubhat bahkan haram. Ini bukan thariqah namanya. Bertentangan sangat dengan syariat. Contohnya seperti apa orang thariqah itu? Awa azimatun kariyadatin mutabattilah. Dia itu azimah. Di hukum Islam itu ada azimah, ada rukhsah. Azimah itu apa? Hukum asal. Rukhsah itu apa? Dispensasi. Orang kalau mau misalnya mendapatkan rukhsah dalam puasa ataupun sholat, misalnya dia melaksanakan perjalanan yang mencapai jarak tempuh 2 marhalah. Berarti dia boleh enggak untuk tidak puasa? Dapat rukhsah enggak? Boleh. Dia boleh enggak menggabung sholatnya? Namanya jamak qasar, boleh. Tapi kalau orang thariqah tetap walaupun boleh dia enggak mau. Mun beda orang thariqah malah tak berjen, beda orang thariqah malah tak abasa. Ini kebalikan dari thariqah yang dijelaskan. Ada thariqah itu apa namanya? Nah, ini kan keliru. Ini bisa saja ini thariqah yang menyesat. Ini tidak ada yang tanggung jawab. Ini siapa yang seperti itu? Ini jadi keliru. Nah, kalau hakikat seperti apa? Wa haqiqatun li usulihi lil maqsidi wa musahidun nurut tajalli min jala. Yang dimaksud dengan hakikat itu untuk menggapai hakikat apa yang telah dituju, sementara hakikat tersebut dia betul-betul menyaksikan nurut tajalli min jala, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak orang yang tersesat, hingga contohnya misalnya ada tokoh agama besar di India sana yang memang ketika itu dia dibisikkan sesuatu yang menyesatkan kepada dirinya sehingga diakui bahwa dia itu nabi, dan itu jadi perbincangan sampai saat ini. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara dia merasa sudah hakikat melihat cahaya Tuhan, padahal yang menyerupai cahaya Tuhan tadi siapa? Setan. Kita jangankan kepada manusia, kepada nabi teragung saja pernah dikelabui setan. Siapa yang nabi agung dikelabui setan? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau orang menganggap Adam itu durhaka kepada Allah, ya sebenarnya keliru. Nah, Adam itu memang membela dirinya bahwa tidak mungkin, masa setan itu kan hambanya Allah. Kok cek beraninya dia itu menyerupai Allah? Aku tak pernah ngajar, sehingga dia mengaku tidak mungkin ada orang yang mengaku Tuhan, walaupun itu setan. Sehingga ketika ada setan mengaku Tuhan, ya itu betul Tuhan. Berarti salah nggak bagi Nabi Adam ini? Sebenarnya kan sudah skenario Tuhan. Yang keliru saat ini malah manusia yang disesatkan oleh setan. Mereka mengaku nabi dan seterusnya. Allah. Kadang kita kan ini heboh gara-gara kita melihat sesuatu yang di luar logika. Padahal ulama itu pernah bilang begini, idza ra'aitu rajulan yatiru fil hawa wa yamshi 'alal ma' fala tantar. Mun sampeyan kalau engkau pernah melihat orang yatiru fil hawa, bisa mengepakkan sayap di udara, artinya bisa terbang, bukan masalah baleo kepakkan sayap itu. Bukan itu. Jadi mengepakkan sayap yang dimaksud ini adalah dia melihat orang bisa terbang. Wayam syarat mak bisa jalan di atas air. Fala tahta, jangan pernah tertidur. Jadi memang diciptakan oleh Allah orang-orang seperti itu yang memang untuk disesatkan. Bahkan Allah pernah menantang, memberikan peluang bagi manusia untuk jadi Tuhan. Jadi kalau saya pribadi tidak terlalu heboh, ada orang ngaku nabi, orang ngaku Tuhan, yang ngaku malaikat Jibril juga banyak. Jadi tidak terlalu heboh. Cuma itu tetap salah. Allah pernah memberikan peluang sama manusia untuk menjadi Tuhan. Artinya menjadi Tuhan. Kamu mau jadi Tuhan? Iya, mau jadi Tuhan. Kalau mau jadi Tuhan tentunya kamu harus punya prestasi. Masa Tuhan tidak punya prestasi? Ini saya
Wa ana rabbuk, saya ini Tuhanmu. Prestasi saya menciptakanmu, menciptakan langit, menciptakan bumi. Ada enggak saat itu kamu urunan sama saya, nyumbang semen 1 sak untuk buat bumi, untuk buat langit? Kalau enggak ada, sak kamu ngaku Tuhan. Mana seakan? Nah, jadi kalau kita memang yakin kita hamba Allah, maka kita akan betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Karena syaratnya orang untuk masuk surga pertama kali itu bukan yang lain, bukan yang lain. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syaratnya harus masuk surga itu yang pertama apa? Ibadi, fadkhuli fi ibadi. Kita mendaftarkan diri jadi admin atau jadi peserta Gojek. Maksudnya peserta hambanya Allah Subhanahu wa taala dulu. Kalau sudah kita dinyatakan hamba Allah, maka fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syaratnya hamba Allah salah satunya apa? Kita banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Bukan kita buat organisasi besar, kita buat pondok pesantren besar, tapi tak pernah sujud di sana. Ya apa gunanya bentuk? Aku beri bentuk atau enggak? Mak, kenapa sih tidak ada? Kagu iso sujud. Terus gini. Ka'ayyakula katsiran la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, dan zikir seperti la haula wa la quwata illa billah. Ini satu riwayat yang Nabi pernah mengatakan man qala la haula wa la quwata illa billah mi'ata marratin lam yusibhu fakrun abadan. Lam yusibhu fakrun abadan. Kuat awirin sampeyan. Nama boleh tempona perdagangan mulai laris. Oh begini awirin. Kapan perlu laris ambu tak awirin. Ya tak bisa laku boleh mulakukan. Kapan laris belum laris. Parkiran banyak saya parkir wirip kencang. Angkringan. La kota illa billah, la kota. Mari tak macet angkringan masih tak ada boleh sedia. Makanya wirip Pak. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Lam yusibhu fakrun abadan, tidak akan pernah fakir selamanya. Au bil munajati ka ayyakula ya mughisa kulli malfuk, atau seperti kita munajat kepada Allah, cara kita zikir kepada Allah bisa seperti munajat. Munajatnya gimana? Ya mughisa kulli malfuk, wahai zat yang menolong setiap orang-orang yang teraniaya. Nadahu, yang telah berdoa, yang telah memanggil siapa orang yang teraniaya, hu kepada mughis. Kayak misalnya kemarin yang Lailatul Ijtima itu banyak yang itu ya. Itu kan di mana? Di terakhir istighosahnya itu. Ya, kalau kita kan biasa ya, hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Mughis itu artinya istighosah, itu artinya minta tolong. Kalau istighosah minta tolong banyak-banyak berarti demo kayak tadi istighosah itu kan ya arhamar rahim, demo mendemo Tuhan namanya. Demo. Jadi kalau kita lihat di istighosahnya yang dibuat sama Kiai Hasyim Asy'ari itu kan ada assalamualaikum ya rijalal ghaib. Rijalal ghaib itu wali-walinya Allah yang enggak nampak, yang ada di antara kita ini. Maksudnya bukan kita ini yang mengelilingi kita. Jadi setiap ada kefokusan beliau itu hadir. Makanya tawasulnya ke sana, ya arwah, ya ayyuhal arwah al-muqaddasah. Wahai ruh-ruh yang suci. Kalau saya kan tawasulnya begitu. Ya rijalal ghaib kan begitu, dasturi ahlal ard, dasturi ahlad dar. Itu memang wali-wali itu ada. Namanya rijalun ghaib. Wa ya attab wa ya anjab wa ya sadat wa ya sadat ya arizuna li ajlillah. Itu kan maksudnya siapa? Rijalun ghaib sebagai tawassul. Makanya di istighosah di Lailatul Ijtima itu fandurni bin nadrah wa arizuni bil ghausah. Tolong saya dengan pertolongan, wasilahmu kepada Allah, dan lihat saya dengan penglihatanmu, agar penglihatanmu membawa saya kepada Allah. Karena kalau kita sendiri yang minta, apa terlengah ini peratu Gusti Allah minta akui wasilah yang namanya walina Allah Subhanahu wa taala. Wa ya mujibal kulli muttarid da'amu, dan seperti bahasa wa ya mujibal kulli muttarid da'amu, wahai zat yang menjawab setiap sesuatu yang terdesak. Wa ya haliman ala kulli dhi hafwa, wahai zat yang pemurah atas setiap orang-orang yang tergelincir, asabu yang telah bermaksiat kepada Allah. Wa ya qaiman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu, dan wahai zat yang telah memberikan kecukupan bagi orang-orang yang hidup di dunia. As'alukal wusula ila ma la asla ilaihi, aku memohon kepadamu agar sampai kepadamu wahai Allah, ila ma la asla ilaihi, kepada sesuatu yang tidak ada asalnya. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Illa bima'unatika wa daf'i ma la atihu, kecuali yang bisa menyampaikan itu dengan pertolongan wahai Allah dan menolak sesuatu yang aku tidak mampu. Wa illa biquwwatika, hanya
kecuali dengan kekuatanmu. Wa as'aluka khairatan fiha afiatan wa afiatan fiha khairatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini bentuk-bentuk untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan munajat. Ini yang pertama, zikrullah untuk menghilangkan kegalauan kita. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, dan bertemu dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala minal ulama was sholihin, dari kalangan para ulama dan orang-orang soleh yang mampu menghilangkan kegalauan. Salah satunya apa? Mun atemu ben walina Allah. Tapi ditafsiri yang dimaksud walinya Allah di sini siapa? Minal ulama. Satu poinnya. Ulama derajatnya bisa dia menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkataannya Imam Ghazali, illam takunil waliyu innam takunil alim wal wali falastu adri madal wali. Mun rek alim dia tak kocak walina Allah, dia kok tak tahu siapa boleh saya sebut walina Allah. Satu, makanya tafsirannya di sini ai minal ulama. Yang kedua as-sholihin, orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh tidak mesti ulama kan begitu. Kita yang bukan ulama misalnya, karena ibadah kita, soleh kita, perbuatan baik kita kepada Allah, maka kita tersebut termasuk orang-orang yang soleh. Ala la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang iman syaratnya harus iman wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah misalnya kayak kita bisa jadi walinya Allah di dalam rumah tangga? Bisa, seperti ceritanya Kiai Afifuddin Muhajir itu. Beliau mengatakan cerita tentang Pak Syukur dan Bu Sabar. Pak Syukur yang mendapatkan istrinya begitu cantik sehingga dia disebut dengan Pak Syukur, senantiasa bersyukur. Dan Bu Sabar ini mendapatkan musibah yang sangat besar, mendapatkan suami yang begitu jelek. Menurut saya ini riba fatal ya. Ini namanya riba fatal ya. Sehingga kedua-keduanya masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena satunya bersyukur mendapatkan istri cantik, yang si istri sabar. Boleh lagi coba. Setelah coba nyusahin boleh. Insya Allah ini bisa jadi pintu menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa kalamul hukama, mendengarkan kalamnya orang-orang yang ahli hikmah. Ay alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah, artinya orang-orang yang menunjukkan atas kebaikan dunia dan akhirat. Ini disebut dengan hukama. Jadi kita iling-iling tiga yang bisa menghilangkan kegalauan kita, bukan kita malah datang kepada yang lain. Yang pertama zikir, yang kedua kita liqa'u auliyaillah, yang ketiga adalah mendengarkan kalam-kalam hikmah. Mungkin cuma ini yang bisa disampaikan. Dan wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.